Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa dipertemukannya kembali dalam pembelajaran online ini, mata pelajaran fikih kelas 8 semester genap tahun pembelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah kita sehat semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang wajib haji. Nah, hari ini kita berbicara tentang sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, apa saja yang dimaksud dengan sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji? Baik, kita akan jelaskan. Sunnah dalam ibadah haji adalah amalan-amalan yang baik dan dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang yang beribadah haji. Nah, jadi yang dimaksud dengan sunnah dalam ibadah haji itu adalah amalan-amalan yang disunnahkan, yang dibaca atau dilakukan ketika kita sedang beribadah haji. Nah, beberapa hal yang disunahkan atau yang termasuk di dalam sunnah ibadah haji itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah mengerjakan ibadah haji dengan cara ifrad. Nah, jadi mengerjakan ibadah haji itu sebenarnya ada 3 cara pelaksanaannya. Ada yang cara dengan melaksanakan haji itu dengan cara haji ifrad, ada haji tamattu, dan haji qiran. Nah, yang disunahkan oleh Allah pelaksanaan haji itu adalah haji ifrad. Apa itu ifrad? Yaitu haji yang mendahulukan ibadah haji baru melaksanakan ibadah umrah. Nah, sedangkan haji yang dimaksud dengan haji tamattu adalah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu baru ibadah haji. Nah, sedangkan haji qiran adalah pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah umrah itu sekaligus satu niat. Tapi kalau haji ifrad dan haji tamattu itu niatnya bergantian. Apa yang terlebih dahulu? Kalau haji ifrad berarti niat hajinya terlebih dahulu. Kalau haji tamattu niat ihramnya niat umrahnya yang terlebih dahulu. Baik, siswa sekalian kita lanjutkan. Nah, yang kedua, sunnah dalam ibadah haji itu adalah mandi ketika akan berpakaian ihram. Nah, jadi ketika kita mau memakai kain ihram itu kita sunnah mandi. Namanya sunnah mandi ihram. Ya, kita berniat di dalam hati dengan niat saja aku mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Mandi kita. Nah, jadi bukan mandi biasa, tapi mandi diniatkan adalah mandi untuk memakai pakaian ihram. Karena kalau kita berniat mandinya untuk niat adalah memakai ihram, maka kita akan mendapatkan nilai ibadah sunnah. Karena ujar Nabi mengatakan, ya innamal a'malu biniyat. Hendaklah segala perbuatan itu kamu awali dengan niat. Apabila kita awali dengan niat, maka kita akan mendapatkan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mandi terlebih dahulu dengan niat mandi ihram. Kemudian yang ketiga,
Sunnah daripada ibadah haji itu adalah memakai wangi-wangian sebelum berihram. Nah, jadi sebelum kita berihram itu boleh memakai wangi-wangian, ya pakai parfum di awak, di badan, atau memakai pengharum supaya badan kita tidak berbau. Tetapi kalau sudah berihram, sudah berniat, maka tidak boleh lagi kita memakai wangi-wangian atau harum-haruman untuk tubuh karena sudah berniat, sudah berihram. Jadi kalau mau memakai wangi-wangian, mengharumkan tubuh seperti bedak, seperti mungkin deodoran dan lain sebagainya atau minyak wangi, itu sebelum memakai kain ihram atau sebelum berniat ihram. Karena kalau sudah berihram kita memakai wangi-wangian, maka kita melanggar namanya larangan ihram. Kalau kita melanggar larangan ihram, berarti kita harus bayar denda atau disebut dengan dam. Nah, apa damnya? Ya, untuk orang yang melanggar, ya, memakai wangi-wangian ketika berihram itu akan kita bahas nanti ketika pertemuan yang akan datang. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, sunnah ibadah haji itu mengerjakan sholat sunnah ihram. Jadi setelah kita tadi berpakaian ihram, kemudian sudah berniat, kemudian kita sunnah melaksanakan sunnah sholat sunnah ihram, atau kita sholat sunnah dulu baru kita meletakkan niat. Niatnya untuk apa? Berihram tadi. Apakah untuk haji? Apakah untuk umrah? Jadi tergantung pelaksanaannya apa. Nah, jadi pelaksanaan haji. Kalau kita pelaksanaan haji berarti kita setelah sholat sunnah ihram tadi kita meniatkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Kalau untuk umrah niatnya adalah untuk ibadah umrah. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan. Yang kelima, kita memperbanyak membaca talbiyah itu mulai berpakaian ihram sampai dengan melempar jumratul aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Nanti kita disunahkan memperbanyak membaca talbiyah, ya. Nah, bacaannya seperti ini talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mataka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mataka wal mulk la syarika lak. Nah, jadi kita baca talbiyah ini, perbanyak membaca talbiyah ini selama kita berpakaian ihram. Nah, jadi mulai kita berpakaian ihram, biasanya itu kalau untuk ibadah haji mulai tanggal 8 Zulhijjah, kita sudah berpakaian ihram, kemudian kita sudah berniat untuk melakukan ibadah haji, kita memperbanyak membaca talbiyah ini sampai tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika kita mau melaksanakan melontar jumratul aqabah. Nah, setelah itu kita melepas ihram, mau membaca talbiyah juga boleh-boleh saja, tidak larangan. Tetapi selama kita berpakaian ihram ini itu lebih disunahkan untuk memperbanyak membacanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat daripada pengertian atau arti daripada talbiyah itu adalah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan segenap kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Wah, itu pengertian atau arti daripada talbiyah tadi. Jadi luar biasa kita memuji kebesaran Allah. Kita mengadukan bahwa kita memenuhi panggilannya. Karena orang melaksanakan ibadah haji itu tidak semua orang bisa. Kalau memang betul-betul belum dipanggil oleh Allah, ada saja halangannya. Kita tidak jadi berangkat,
ke Mekah sana. Tapi kalau sudah memang panggilan Allah untuk kita menghadap, memenuhi, ya, atau mendatangi Baitullah, atau melaksanakan ibadah haji di sana, itu adalah dipermudah oleh Allah. Makanya dalam istilah orang melaksanakan ibadah haji itu, ya, dengan, ya, 3 sebab. Yang pertama sebab, ya, sebab nasab, yaitu keluarga sugih. Nah, kita diajak, misalnya abah sugih, mama sugih, ya, kakak sugih, lalu kita diajak, ya, melaksanakan ibadah haji. Nah, itu sebab, namanya sebab, ya, nasab. Ada juga, ya, pelaksanaan haji itu karena sebab apa? Sebab nisab, artinya duitnya cukup, ya, nabung kita, karena untuk mendapatkan kuota haji itu tabungan kita di bank itu, ya, minimal 25 juta baru kita dapat kuota atau dapat nomor antri pelaksanaan ibadah haji. Nah, sampai 25 juta keluarlah nomor kuota haji, dan kita menunggu ini bertahun-tahun, ya, seperti pengalaman saya kemarin, saya menunggu itu kurang lebih 8 tahun lamanya baru dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini sebab adalah sebab nisab. Nah, yang terakhir, ya, orang melaksanakan ibadah haji itu karena sebab nasib. Artinya memang sudah nasibnya dipanggil oleh Allah, ada saja caranya, ya. Ada saja caranya orang tersebut bisa berangkat berada di Mekah. Mungkin karena dibawa kawan, kemudian, ya, karena tanahnya digusur, ya, makanya ada istilah, ada namanya haji abidin. Nah, itu haji karena urusan dinas, karena ada jadi petugas haji, ya, mendaftar, ya, seleksi orang petugas haji, lolos dia. Nah, maka dipanggil dia untuk melaksanakan ibadah haji. Ini namanya haji abidin. Haji karena urusan di dinas. Nah, ada juga yang namanya haji, ya, haji yang lain-lain, ya, seperti haji, ya, mansur. Apa itu haji mansur? Yaitu akibat tanah karena gusur diganti orang tanahnya tadi dengan harga yang mahal, cukup uangnya, berangkat haji. Jadi macam-macam istilah haji tadi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keenam, ya, sunnah, ya, kita membaca doa setelah bertarbiyah tadi. Jadi setelah kita membaca talbiyah tadi, ya, berapa kali, ya, yang baik itu adalah sunnah ganjil, 3 kali, 5 kali, 7 kali, ya, 9 kali, 11 kali. Jadi usahakan ganjil bilangannya kita membaca talbiyah tadi. Setelah itu kita membaca doa, ya, doa setelah talbiyah. Apa doanya? Ya, yaitu doanya, ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa ini dibaca setelah kita membaca talbiyah tadi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketujuh, melakukan tawaf kudum, yaitu ketika kita masuk ke Masjidil Haram. Nah, jadi setiap kita masuk ke Masjidil Haram itu sunnah bagi kita melaksanakan tawaf kudum. Ya, kenapa? Karena kalau kita masuk Masjidil Haram itu beda dengan masuk di masjid-masjid selain daripada Masjidil Haram. Seperti Masjid Nabawi misalnya, Masjid Kuba, ya, atau masjid di negara kita sini, ya, di daerah kita, ya, kayak di Tangkiling misalnya, masjid, ya, Masjid Nurul Jannah atau Masjid Darul Amin. Nah, kalau kita masuk di situ, kita salat sunnah, namanya salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Karena Nabi mengatakan, ya, dalam hadisnya yang artinya kurang lebih demikian, janganlah kamu duduk sebelum kamu salat 2 rakaat. Nah, jadi ingat, kalau kita masuk masjid, ya, dalam acara apa saja, ya, kita sunnah
suci dulu, wudhu dulu kita. Kenapa? Karena kita masuk ke masjid itu sunnah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Beda dengan di Mekah, beda dengan di Masjidil Haram. Kalau kita masuk Masjidil Haram itu sunnah tawaf, namanya tawaf kudum. Ya, tawaf selain daripada pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Ya, termasuk rukun umrah kah atau rukun haji. Nah, tawaf kudum ini memang yang baik itu dilaksanakan ya 7 kali putaran kalau kita mampu. Kenapa? Karena tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Baitullah itu tergantung mengambil kita di mana. Kalau kita yang paling bawah, ya, yang paling dasar, atau di tingkat pertama yang paling bawah itu 7 kali putaran itu tidak terlalu capek. Karena ya lingkarannya atau putarannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita mengambil di tingkat 2, di tingkat 3, di tingkat 4, ya kita mengelilingi dengan jalan kaki atau ya kita tidak menggunakan seperti kereta atau skopi, kita memutar itu 1 kali putaran yang di atas itu bisa 3 kali putaran di bawah. Nah, jadi boleh saja kita tahu kudum ini kalau yang di atas itu, kalau mampu, tidak mampu ya 7, 5, tidak mampu 5, 3, tidak mampu 3, 1. Yang penting ambil ya bilangan yang ganjil ketika kita tawaf. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ke-8, salat sunnah 2 rakaat setelah melaksanakan ya tawaf tadi. Jadi setelah kita ya melaksanakan tawaf tadi, sunnah kita salat sunnah tawaf 2 rakaat. Di mana tawafnya itu? Yaitu kita tawaf itu menghadap ke Baitullah antara ya pintu ya Hajar Aswad, antara dengan Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya, itu sejajar dengan Hajar Asmail. Sejajar di sana kita menghadap ya kita salat sunnah 2 rakaat tadi. Nah, jadi kalau sudah selesai berapa putaran, sudah merasa capek, kita menghadap ke Baitullah, ambil ya di antara yang namanya Hajar Aswad dengan pintu Baitullah, itu namanya Hajar Ismail tadi di situ. Kita salat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian yang ke-9, memperbanyak zikir, salawat, serta doa dan kalimat thayyibah ketika sedang mengelilingi Ka'bah. Nah, jadi ketika kita mengelilingi Ka'bah, misalnya kita 7 kali tawaf, pada putaran pertama kita perbanyak istighfar. Ya. Kemudian ya putaran kedua misalnya kita baca salawat. Ya. Putaran ketiga kita baca ya zikir. Putaran yang keempat kita baca kalimat thayyibah. Ya. Kalimat thayyibahnya misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian putaran yang selanjutnya kita baca doa. Ya, yang sunnah dibaca doanya itu adalah membaca doa ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, jadi perbanyak doa ini. Kenapa? Karena di dalam doa ini mencakup ya kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Karena doa ya ketika kita mengelilingi Baitullah ini, doa kita diijabah oleh Allah. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan biasanya juga doa ini ya kita baca kalau kita selesai 1 putaran. Ya, yaitu sampai kita di pintu ya, pintu Baitullah ya, di situ kita mengawali start, kemudian kembali kita sampai ke pintu Baitullah tadi, kita di situ kita membaca doa. Apa doanya tadi?
yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10, memakai pakaian yang serba putih. Jadi memakai pakaian serba putih ini sunnah seperti orang berpakaian ihram. Ini kalau ada. Kalau tidak ada, ya boleh saja kita memakai pakaian yang lain. Tapi sunnah berpakaian putih. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan ya sunnah berpakaian putih itu ya kalau kita mengelilingi ya Ka'bah, karena pakaian yang putih itu kata Nabi adalah pakaian yang terbaik, yang paling baik. Dan kita disuruh pula ketika meninggal pun kita sunnah dikafani dengan kain putih. Ini hadis yang dijelaskan atau diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian yang ke-11, sunnah ibadah haji itu adalah ziarah ke makam Rasulullah. Nah, jadi kalau kita di Madinah, sebelum kita sholat sunnah tahiyatul masjid di Masjid Madinah itu, kita masuk ke dalam areal masjidnya, sunnah bagi kita ziarah dulu ke makam Rasulullah. Cuman ada satu pendapat, sebelum kita ziarah ke makam Rasulullah, kita ziarah dulu ke Baqi. Nah, Baqi itu adalah tempat pekuburan kaum muslimin, muslimat, dan banyak di sana adalah para sahabat Nabi, termasuk orang yang pernah dulu merawat makam Nabi. Siapa? Yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Siapa Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini? Ulama daripada ulama NU atau ulama Nahdien mengatakan dia adalah sebagai kekasih Allah atau waliullah, yaitu dia menyandang sebagai wali kutubuz zaman, kutub sepanjang zaman. Apa itu wali? Wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang doanya diijabah oleh Allah, dan dia adalah penunggu makam Rasulullah. Nah, banyak yang mengatakan sebelum kita ziarah ke makam Rasulullah, sunnah lebih dahulu kita ziarah ke makam yang namanya Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini sebagai penunggunya. Karena beliau pernah mengatakan atau beliau tidaklah sah ziarahnya ke makam Rasulullah sebelum ziarah kepada makam daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, jadi mudah-mudahan kita nanti kalau kita berangkat ke Mekah, melaksanakan ibadah umrah, kita di Madinah, sebelum kita ziarah ke makam Rasulullah, kita minta izin dahulu. Bapadah sebagai sahabat, assalamualaikum, hendak ziarah ke makam Rasulullah. Kenapa? Karena dia penunggu pintu makam Rasulullah. Jadi assalamualaikum lawan beliau atau lawan dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kemudian yang terakhir sunnah daripada pelaksanaan ibadah haji itu masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah, tapi tidak sembarang orang bisa masuk ke sana, kecuali adalah orang-orang besar, para pejabat, para menteri, para presiden yang boleh masuk ke dalam Ka'bah kita ini. Orang-orang Indonesia seperti almarhum Soeharto dulu pernah masuk ke Baitullah. Kemudian juga Bapak Presiden kemarin, Bapak Jokowi, juga dipersilahkan oleh Raja Arab untuk masuk ke dalam Ka'bah. Untuk jamaah kita atau untuk jamaah yang umum seperti kita yang melaksanakan ibadah haji, kita mendekat dengan Ka'bah itu saja susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia ini rata-rata adalah berbadan pendek. Sedangkan orang-orang Arab, orang-orang Mesir, orang-orang Negro, orang-orang Eropa itu badannya tinggi-tinggi. Sehingga kalau kita mendekat di sana, kita berada di bawah di bawah pundaknya atau di bawah daripada keteknya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa bernapas. Karena di sana daerah areal yang namanya Ka'bah, apalagi dengan Hajar Aswad,
itu adalah areal yang sangat padat sekali orang di sana. Ya, tidak sedikit orang yang di sana mendapat musibah, ya tidak bisa bernapas. Kenapa? Karena tertimpa oleh orang lain atau istilahnya tertindih atau terinjak, ya, atau terjepit daripada orang jemaah yang lain. Nah, jadi bagaimana kita bisa memegang Ka'bah, ya mendekatkan diri dengan Baitullah itu hanya dengan tangan kita, mengutupkan tangan, kemudian kita lambaikan kepada Baitullah. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, jadi ada 12 macam ya tentang sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ya ibadah haji ke Baitullah. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan ya balasan bagi orang-orang yang melaksanakan haji itu adalah surga, ya. Dikatakan dalam sebuah hadisnya ya, tidak ada balasan kata Rasulullah ya, al-hajju mabrurun ya, laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan haji itu, ya haji yang mabrur itu adalah kecuali surga. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah ya untuk melaksanakan ibadah haji, paling tidak ibadah umrah. Baik, sebelum Bapak akhiri, ya Bapak katakan bahwa soal ada di pembelajaran ini. Nah, soalnya adalah yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah ibadah haji. Jadi silahkan ya kalian jawab. Kemudian yang kedua, sebutkan 12 hal yang disunahkan dalam ibadah haji. Dua soal ini kalian jawab dengan benar. Ya, cari jawabannya. Kalau kalian ya mendengarkan video ini, insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang tinggi. Demikian Bapak akhiri. Bila itu fikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.